9/11 merupakan kejadian yang sangat menakutkan di zamannya, yang dimana kita tahu gedung WTC atau gedung pencakar langit di Amerika itu ditabrak oleh teroris. Tapi apa kalian tahu 1 minggu setelah kejadian WTC ada lagi teror yang terjadi di Amerika Serikat. Bukan dalam bentuk ledakan, bukan dalam bentuk tembak-tembakan, tapi dalam bentuk penyakit. Kalau kalian pernah dengar nama penyakitnya sapi gila atau nama penyakitnya adalah antraks. Kenapa bisa disebut sapi gila? Atau kenapa sih? Apakah benar dia merupakan biological terrorism? Kita saksikan di segmen terbaru kita, yaitu Sisi Lain. Kita akan ngebahas dunia kedokteran, tapi dari sisi misterius, bersama dengan saya, Aisyah, sebagai host di Sisi Lain, di mana kali ini kita kedatangan tamu yang sangat eksentrik, sangat unik, sangat memiliki pengetahuan di bidang sejarah-sejarah dari dunia kedokteran ini, apalagi sesuai dengan baju yang digunakan. Kita sambut bersama-sama sosok Mbah Lim. Mungkin Mbah Lim bisa memperkenalkan diri. Selamat malam, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mbah Lim. Iya, senang sekali saya bisa diundang di sini. Kita juga senang sekali bisa dapatkan pakarnya ya hari ini Mbah Lim ya. Oke, Gimana Mbak. kabarnya Mbak? Oke, baik sih kalau kabar saya Mbak ya. Seperti ini saja. Ada yang mau disampaikan nih terkait kedatangan ke dokter awam hari ini? Iya, kita hari ini membahas sebuah penyakit ya Mbak ya. Penyakit yang bernama antraks itu ya Mbak ya. Tuh Mbak. Gimana Mbah pakarnya ya? Mbah mengetahui nih sejarah-sejarahnya gitu ya. Insya Allah Mbak, Insya Allah. ini saya bukan pakar ya, ini semua dari Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah, itu yang memberikan kemampuan lah buat saya untuk belajar lebih giat. Bisa diceritakan nggak Mbah nih, awalnya gimana sih penyakit ini bisa booming, si antraks ini? Iya, jadi kita harus balik dulu Mbak. Waktu itu di tanggal 18 September ya, setelah kejadian 9/11, itu ono kejadian Mbak, ini ada surat yang dikirim ke banyak media. Dan juga salah satunya selain media dikirim ke pejabat tinggi Amerika Serikat. Jadi isi suratnya itu semacam ancaman-ancaman Mbak, dalam bahasa Inggris yang aku angel loh baca ya, agak kurang ngerti. Tapi seperti kayak ingin menyerang Amerika, ingin menyerang Israel, dan juga sebuah ujaran-ujaran yang lebih ke salah satu agama lah. Dan karena itu mungkin juga dikaitkan oleh istilah bioterorisme itu, kayak ngono Mbak. Ya ring jero surate itu Mbak, itu ono serbuk putih. Serbuk putihnya itu pas jadi dibuka tuh kayak muncrat itu Mbak. Di semua suratnya Mbak? Iya, di semua surat yang terkirim itu. Dan setelahnya itu ada muncul kasus pertama, atau di dunia kedokteran sering disebut index case. Lalu habis itu second case-nya itu adalah teman kantornya yang duduk sebelahnya juga. Lalu totalnya sekitar 22 kasus antraks, ada sekitar 11 yang parah kalau tidak salah, lalu ada 5 yang meninggal. Lalu oleh pemerintah Amerika dan FBI waktu itu ya, FBI mengatakan ini adalah peristiwa Ameritrax. Oh, sampai ada sebutan Ameritrax-nya ya Mbak? Betul. Jadi tapi sebenarnya dia dari bubuknya itu, atau sebenarnya asalnya penyakit ini tuh gimana sih Mbak? Berarti kita tuh harus jalan lagi ke Mbak, antrak itu ini apa ya, makhluk ini apa ya Mbak ya. Jadi antrak itu disebabkan oleh bakteri Bacillus. Bacillus apa ya, agak susah ya, angel namanya, Bacillus anthrax kalau nggak salah. Bakteri itu tuh bisa hidup di hewan Pak.
Nah, kalau ada hewan yang terkena bakteri itu ya, kadang-kadang dia akan jadi tingkah lakunya aneh. Jadi bisa jalan-jalan, bisa kayak apa ya, mungkin gendeng gitu Mbak. Makanya kalau wong tuwek tuh bilang sapi gendeng iki Mbak. Di mana penyakit ini sebenarnya masih endemik atau khas dari beberapa daerah ring tanah Indonesia Nusantara ini Mbak. Di sini ada juga. Ada juga ya di beberapa daerah, misalnya koyo ring NTT, ring NTB, di Kraton juga ono Mbak, Kraton Yogyakarta. Bukan di Kratonnya Mbak, maksudnya provinsi DI Yogyakarta. Nanti Sri Sultan marahin kulo, waduh mana Mbak ya. Terus di daerah Sulawesi, terus juga Sumbar, Jatim, dan Jateng. Bahkan juga di DKI Jakarta juga sempat ditemukan Mbak. Di Jakarta? Di sini? Dulu tuh kalau nggak salah pernah ada kasus sapi gila waktu itu ya, gendeng sapi. Memang kalau sudah kita telusuri ya secara sejarah, sebenarnya bahkan di tahun 1752 kalau apa ya, saya nggak salah ingat itu sudah ada tercatat kasus yang gejala klinisnya itu kayak mirip-mirip antraks. Jadi sebenarnya itu bukan penyakit baru ya Mbak, tapi udah ada dari dulu, terus dibikin hits lagi di zaman itu gitu ya. Betul. Lalu kita lihat kan hubungannya penyakit ini sama sapi atau hewan-hewan. Karena penyakit ini juga penyakit zoonotik atau ya sama kayak COVID yang dianggapnya itu dari hewan ya. Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu 35 sampai 37 derajat, lalu umumnya ditemukan di tanah dan cenderung gampang menyebar karena dia tuh ada spora, jadi sporanya tuh gampang nyebar dan terinhalasi atau keisap Mbak. Kayak gini dong, keisap. Iya kayak isep itu. Yang bikin dia agak serem ya Mbak ya, dia susah untuk bakteri ini mati Mbak. Di suhu-suhu yang ekstrim juga masih bisa bertahan gitu Mbak. Jadi gampang sekali dia bertahan, seperti yang kita lihat di dia taruh di amplop itu bisa tahan Mbak. Terus kalau disemprot hand sanitizer juga nggak mati? Mungkin mati ya kayaknya ya. Cuma mungkin waktu itu nggak banyak ya hand sanitizer ya. Ngeri juga Mbak berarti ya. Terus dia bisa menulari caranya gimana? Kayak COVID gitu juga? Jadi menularnya itu bisa dengan berbagai cara. Bisa yang terinhalasi koyo COVID ya. Jadi bisa kehirup kan, kehirup ya. Terus juga bisa dari daging yang dimakan yang terinfeksi juga sama si penyakit tersebut ya. Dari binatangnya? Dagingnya itu kalau kita makan, atau juga bisa dari fesesnya juga. Feses apa Bu? Feses itu apa ya? Tae itu. Maaf, bukan tae, tinja, kotoran manusia Mbak. Binatangnya? Kotoran binatangnya. Iya, kok manusia. Kotoran binatangnya bisa juga. Itu juga ada hubungannya ambek iki Mbak, gejala-gejalanya. Jadi ada yang gejalanya itu kulit ya. Gejala kulit pada antraks, tapi ada juga gejala pencernaan, lalu mungkin yang terakhir gejala dari pernapasan. Kalau yang yang kita kulit itu nanti kayak ada semacam bentol. Bentolnya itu nggak nyeri sih, tapi bentolnya tuh koyo aneh aja bentukannya. Beda nggak Mbak sama kalau digigit binatang? Agak beda ya. Bentolnya khas jatuhnya. Tapi dia nggak nyeri. Mungkin kalau digigit binatang biasanya lebih nyeri ya. Kalau ini nggak nyeri. Nah, tapi ada juga yang pencernaan. Jadi kalau yang pencernaan itu biasanya ada sakit perut, terus juga demam, dan juga mual-mual yang sebenarnya mirip-mirip koyok penyakit lain ya Mbak ya. Terus juga kadang-kadang bisa sampai lemes juga dia Mbak.
Nah, ini memang gejalanya rada mirip-mirip juga sama Iya. penyakit lain. Nggak khas ya berarti Mbah kalau Agak yang kurang di khas ya. saluran pencernaan. Tapi mungkin riwayat yang jelas dari makan, dan terutama kalau yang makan itu dari sumber yang sama. Jadi anggapannya adalah kok dari beberapa orang langsung pada sakit perut itu kan harus waspada ya. Iya. Ono apa iki kan kayak gitu ya Mbak ya. Terus yang ketiga tuh yang inhalasi dan yang kemungkinan kasus Ameritrax dari sana. Oh, tadi yang bubuk-bubuk putih tadi. Kok Itu nggak terhirup. Iya, kok nggak salah ya di first case of the Ameritrax itu ya Mbak ya, apa itu dia 2 hari atau 3 hari itu langsung demam tinggi sekali. Sama sama COVID. Iya, mirip COVID, demam tinggi, langsung sesek, terus juga sampai ada batuk berdarah biasanya, terus juga sampai gangguan kesadaran atau sampai koyo nggak sadar itu Mbak. Serem banget. Serem, langsung ini ya, berat pokoknya gejalanya itu. Di antara semua ini ada lagi nggak Mbah tipe yang lain? Ada satu lagi, jadi ada 4, satu lagi yang injection. Ada injection anthrax, gejalanya juga mirip-mirip yang lain Mbak, tapi mungkin yang beda adalah metode penularannya iki Mbak. Tapi berarti yang penting di antara semua ini dia jelas ya Mbah sumbernya tuh memang dari si binatang-binatang yang terinfeksi gitu ya? Binatang terinfeksi atau langsung si bacilusnya itu Mbak, bacillus anthrax opo iki Mbak ya. Jadi memang kalau saya baca-baca ya di Mbah Google, cuma saya lebih pinter kalau baca Mbah Google, saya baca jurnalnya tapi kalau itu kan netizen itu kan asal Google langsung baca. Kalau saya baca kayak PubMed, kayak Cochrane gitu ya Mbak ya. Jadi ya dokter kebetulan saya Mbak. Oh jadi Mbah apa dokter? Dokter. Tapi lebih enak panggil Mbah. Jadi kan tadi ada beberapa cara nih Mbah penularannya. Tapi sebenarnya dia dari setiap cara penularan itu angka kematiannya sama atau beda Mbah? Kalau angka kematiannya itu ya beda-beda ya. Tapi kalau angka kematiannya itu yang yang ringan, yang kulit itu 20%. Tapi kalau misalnya yang pencernaan itu sekitar 25-75%. Tapi kalau yang inhalasi itu berat, itu bisa 85 sampai mendekati 100%. Itu yang Ameritrax itu? Ya, itu Ameritrax itu adalah yang inhalasi Mbak. Ini sangat membunuh ya Mbak berarti. Iya. Karena tadi kita ngomongin tentang si Ameritrax-nya ini, first case yang dari Ameritrax ini tadi gimana Mbak ditemukannya? Ya, jadi itu adalah waktu itu ada orang pekerja tabloid, news reporter ya kalau di sana itu, dia demam mendadak, tinggi, sesek, terus juga habis itu teman sebelahnya kena gitu juga. Dan itu terjadi setelah dia membuka surat yang tadi kita omongin di awal video itu Mbak. Jadi memang itu ada publish dari sebuah jurnal yang terbit pada tahun 2002, 1 tahun setelah kejadian tersebut ya. Di situ dijelaskan bagaimana pemeriksaan terhadap kasus ini, dimulai dari autopsi, lalu juga pemeriksaan environmental atau lingkungan dari pasien tersebut, lalu juga bagaimana di lingkungan rumah sakit di daerah situ kan, kalau aku gak salah ingat Palm Beach County di Florida kalau gak salah. Itu kasus pertamanya. Kasus pertama. Jangan langsung meninggal pasiennya berarti ya? Iya, lumayan berat itu kasusnya. Jadi dia dapet yang inhalasi tadi. Inhalasi soalnya. Tadi kan dibahas juga tuh Mbak, tadi kan kita ngomongin Ameritrax, tapi ternyata di Indonesia juga ada. Case-nya kalau di Indonesia dia mirip-mirip atau sebenarnya yang tipe yang lain yang lebih sering terjadi? Jadi di Indonesia itu jumlah kasusnya tuh relatif bervariasi ya. Dari data yang saya dapat ini dari internet dari tahun 2011-2018 ternyata sudah ada 263 kasus dengan total kematiannya ada 5 orang Mbak? 5 orang. Oh, 5 orang? Iya, memang kalau kita hitung
apa ya, kalau kasus antraks yang dilaporkan di Indonesia itu memang yang kulit soalnya versinya, cutaneous atau kulit. Dimana memang kalau tadi kita udah bahas tingkat kematian atau mortality rate-nya itu memang kecil ya, sekitar 20%. Tapi kan kalau gitu dia berarti case-nya nggak sebanyak itu ya di Indonesia. Berarti sebenarnya nggak terlalu parah dong, Mbak? Nah, mungkin yang Mbak Aisyah juga perlu ingat bahwa kan bakteri itu ada ya jenis-jenisnya juga atau strain ya yang kita sering bilang ya secara kaidah ilmiahnya. Nah, strain yang sudah ditemukan pada antraks itu ada sekitar 89 kalau my memory serves me right. Jadi ada yang berbahaya, misalnya yang kasus Ameritrax disebut strain Ames. Lalu juga ada strain yang berbahaya yang dikatakan digunakan untuk senjata bioterorisme itu adalah yang Anthrax 836. Jadi dia lebih parah tergantung strainnya gitu ya, Mbak? Iya, tapi juga Mbak harus ingat juga Mbak ada ya kan yang namanya CDC ya kalau di Amerika itu dia mengklasifikasikan antraks itu di golongan A atau golongan yang lumayan berbahaya ya. Jadi golongannya ada A, B, C. Yang A tuh yang paling berbahayanya. Ini golongan Bioterrorism agent. Golongan A itu dia bersama penyakit-penyakit seperti botulism, lalu juga plak, lalu juga penyakit seperti smallpox. Apa tuh Mbak artinya? Kategori A? Disebut kategori A kan saya bilang ya Pak tinggi karena dia itu mudah menyebar antar manusia, lalu juga angka kematiannya tinggi dan biasa terjadi panik mungkin di masyarakat ya. Makanya disebut kategori A ya. Pancen iki. Pancen. Terus jadi kita gimana cara untuk mencegahnya nih Mbak biar dia nggak terjadi lagi nih si antraks kayak si Ameritrax kayak. Jadi memang kita berangkat lagi dari medium dari penyebarannya itu yaitu hewan dan di kasus ini adalah hewan ternak ya. Jadi memang sudah ditemukan vaksin antraks untuk hewan-hewan potong itu sehingga vaksin tersebut mencegah hewan-hewan ternak yang nanti kita konsumsi kita berikan ke kaum duafa juga saat Idul Adha itu aman. Lalu ada juga vaksin untuk yang manusia, tapi memang masih untuk populasi khusus seperti tentara atau juga petugas lab, karena vaksinnya juga dikatakan masih ada efek samping. Jadi untuk populasi yang khusus saja. Lalu juga ada beberapa pencegahan, misalnya kalau hewannya mulai ada gejala-gejala seperti jadi bengkak, seperti juga ya tadi yang saya sebutin perubahan sifat-sifatnya ya. Jadi sapi gila. Dan kalau tidak salah protokol dari adanya hewan-hewan seperti itu adalah dibakar tanpa dilakukan penyembelihan atau dikubur sedalam 2 meter dengan proses desinfektan. Intinya agar mencegah petugas-petugas yang melakukan mengantarkan kematian pada hewan-hewan yang malang ini tidak terkena juga. Ada cara lain nggak Mbak? Seperti kayak orang-orang kayak kita untuk mencegah si penularan ini. Tadi kan harus dibakar kalau binatangnya, kalau manusianya selain tadi vaksin Mbak? Selain lagi vaksin juga kita memang harus aware ya namanya ya dengan daging yang kita dapat. Misalnya rumah potongnya itu sudah tersertifikasi penggunaan kesehatan yang baik. Lalu juga memang biar aman dagingnya yang matang ya Mbak ya. Mungkin kita jadiin rawon, jadiin rendang. Jangan dimakan mentah-mentah kayak sushi gitu ya? Iya, sushi daging ya? Iya, dagingnya kan. Saya kurang selera ya Mbak. Oh, nggak suka yang nggak matang. Saya selera tuh makanan Indonesia Mbak. Pecel, rawon, empal, rendang, sate, soto, nasi goreng, makanan kampung ya Mbak. Mbak. Dan juga mencuci tangan ya Mbak ya. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan. Cuci tangannya setelah setelah masak
atau setiap saat? Iya, kan mencuci tangan itu ono 5 momen ya Mbak Betul. ya. Apa aja tuh Mbak? Waduh, saya dites. Sebelum meriksa pasien, sebelum dan sesudah meriksa pasien berarti 2 ya? Itu 2. Ya udah meninggal. Asepsis, terkena cairan, meninggalkan ruangan. Iya, udah 5 ya. Oke Mbak, terima kasih banyak nih atas informasi hari ini tentang antraks episode kali ini. Terima kasih banyak Mbak sudah diajarkan kita tadi banyak tentang si antraks ini. Oke, Ada matur closing nuwun statement? sangat Mbak Iya, atas makasih. kesempatannya Mbak. Ada closing statement mungkin Mbak terhadap penyakit ini? Kalau dari saya tuh yang penting adalah jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan sebelum ngebadok itu loh Mbak. Mbak tahu ngebadok? Enggak. Ngebadok tuh kayak muakan gitu loh Mbak, Oh. muakan banyak gitu Mbak. Jadi juga habis itu dengan informasi yang kita bagikan, semoga ini nama penontonnya apa Mbak ini? Sobat Dokwam. Sobat Dokwam ini semoga lebih mengerti lagi ya soal Amin. penyakit antraks ini. Amin. Terima kasih Mbak atas kesempatan hari ini. Oke. Nanti kita ketemu lagi di Matur nuwun episode sangat, selanjutnya. Oke sahabat Dokwam, kita udah selesai di episode yang kali ini tentang antraks. Kalau ada yang mau dibahas tentang topik-topik dari misteri-misteri penyakit-penyakit yang ada di dunia yang lain, bisa di komen di bawah sini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini di platform manapun. Kalau misalnya mau denger versi audio dari sisi lain hari ini, kalian bisa buka Spotify dan buka podcast Anamnesa. Dadah!